Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Fadila dalam persiapan SPB Jabar tahap 2. Kita cek jadwalnya ya. Nanti akan dimulai tanggal 24 Juni sampai 1 Juli untuk SMA dan SMK ya. Jalur prestasi akademik dan non-akademik. Kemudian tanggal 24 Juni sampai 2 Juli itu masa sanggah. Apa itu masa sanggah? Masa perbaikan, untuk perbaikan data, perbaikan hal-hal yang tidak sesuai dengan data kalian. Nanti silakan diperbaiki sampai tanggal 2 Juli. Kemudian tanggal 2 Juli itu ada persiapan tes terstandar. 3-4 Juli pelaksanaan tes terstandar. Ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, nanti pelaksanaan itu di sekolah tujuan ya. Apa yang diujinya yaitu soal literasi dan numerasi dalam bentuk soal pilihan ganda. Kemudian masih ada susulan tanggal 7 Juli bagi yang belum ikut, susulan tes standar. Dan untuk SMK 2-7 Juli itu ada tes minat bakat, program atau bidang keahlian ya, atau JIKOM. 8 Juli itu rapat Dewan Guru dan penetapan hasil seleksi SPM tahap 2. 9 Juli pengumuman SPM tahap 2. Oke. Nah, bagi yang belum ikut tahap 1, berarti kalian baru punya akun saja kan? Siapkan akunnya, kemudian juga untuk lulusan tahun kemarin atau pendaftar luar Jabar, nanti bisa dibantu daftar di sekolah tujuan pilihan pertama untuk pendaftarannya. Silahkan dibawa berkas-berkasnya ya. Apa saja nih berkasnya? Syarat umum dan syarat khusus. Syarat umumnya yaitu SKL, akte kelahiran, KTP orang tua, kartu keluarga, dan SPTJM yang akan diunduh pada saat pendaftaran. Kemudian syarat khususnya sesuai dengan jalur yang dipilih. Untuk prestasi non-akademik kejuaraan, silakan siapkan sertifikat minimal juara harapan tingkat kota kabupaten. Siapkan juga foto dokumentasinya saat serah terima piala atau penghargaannya. Dan juga jika ada tautan YouTube-nya, silakan siapkan juga tautan YouTube-nya. Prestasi kejuaraan ini bisa dari kementerian, non-kementerian, atau prestasi kepemimpinan seperti ketua OSIS atau perdana. Juga ada kategori lain ya, seperti halnya untuk Islam nih ada tahfiz Quran, Pramuka, Paskibra, atau WJRC Jabar, dan sebagainya. Jika kejuaraan dilaksanakan secara daring atau online, silakan lampirkan tangkap layar pendaftarannya, posternya, atau dokumentasinya. Nanti dikurasi oleh Pusat Prestasi Nasional. Sekarang kita akan ke seleksi nilai rapot. Yang pertama yaitu pemeringkatan total rata-rata nilai rapot semester 1 sampai dengan semester 5 pada semua mata pelajaran sesuai struktur kurikulum SMP atau MTS. Nanti akan dihitung rata-rata tiap semester semua mata pelajarannya dari semester 1 sampai semester 5. Kemudian akan muncul total nilai rata-rata dan dihitung nilai hasil tes standar. Maka akan mendapatkan bobot 50% TNR atau total nilai rapot dengan 50% nilai tes standar. Selanjutnya akan diperingkat dari nilai tertinggi sampai terendah sampai batas kuota. Jika tidak lolos di pilihan 1, maka akan dilimpahkan ke pilihan 2. Begitupun jika di pilihan 2 tidak ada, akan dipilihkan ke pilihan 3. Jika ada total skor yang sama, maka akan diseleksi berdasarkan jarak terdekat. Selanjutnya seleksi kejuaraan akademik dan non-akademik. Perhitungan akumulasi skor kejuaraan atau penghargaan yang diperoleh calon murid berdasarkan piagam yang dimiliki atau hasil pembobotan 30% skor kejuaraan dan 70% skor hasil uji kompetensi bagi sekolah yang menyelenggarakan uji kompetensi. Menghitung nilai hasil tes standar, menghitung pembobotan 50% skor kejuaraan atau penghargaan, dan 50% nilai hasil tes standar oleh sistem IT. Ini pun sama, nanti akan diperingkat dari nilai tertinggi sampai terendah. Jika di pilihan 1 tidak ada, maka akan dilimpahkan ke pilihan 2 dan ke pilihan 3. Jika pada batas kuota ada nilai yang sama, maka akan diseleksi berdasarkan jarak yang lebih dekat. Berikutnya skor prestasi kejuaraan. Untuk yang kementerian, juara 1 tingkat internasional, tunggal itu 455 dan bergu 445. Sedangkan yang paling rendah yaitu tingkat kabupaten kota, juara harapan, tunggal 200, bergu 190. Untuk yang juara kementerian, juara 1 internasional 400 untuk tunggal, bergu 390, dan juara harapan tingkat kabupaten kota untuk tunggal 145 dan bergu 135. Nah, selanjutnya seleksi jalur prestasi pengalaman organisasi OSIS atau Pratama. Perhitungan skor kepemimpinan OSIS atau Pratama menghitung nilai hasil tes standar, menghitung pembobotan 50% skor penghargaan kepemimpinan,
dan 50% nilai hasil tes standar oleh sistem IT. Seleksinya sama, nanti akan di pilihan 1 sampai pilihan 2. Jika ada yang nilai sama, maka akan dilihat jarak yang lebih dekat. Selanjutnya untuk sekolah pilihan SMK, calon murid dapat memilih sekolah sebagai berikut. Pilihan 1 dan 2, bidang atau program keahlian pada SMK negeri yang sama. Seleksi jalur prestasi. Seleksi jalur prestasi nilai rapot berdasarkan pemeringkatan total rata-rata nilai rapot semester 1 hingga 5 pada 5 mata pelajaran ya, yaitu bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris. Setelah masing-masing mendapat pembobotan sesuai bidang keahlian dan program keahlian yang dipilih calon murid, serta memenuhi persyaratan khusus tes minat dan bakat atau tes kesehatan. Itulah informasi persiapan SPM Jabar tahap 2. Tetap semangat dan semangat berjuang ya. Sampai jumpa pada berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.